Mbak, boleh cerita sedikit kronologisnya seperti apa sih awal mula sampai terjadinya ruda paksa ini, Mbak? Iya, karena saya kan ekonomi saya kan lemah, Mbak. Jadi ya masalah keuangan saya juga kan seorang janda. Jadi saya berharap anak saya ini bisa ikut sama omnya disekolahkan di Bogor. Mhm, Omnya Pak Saribando menyekolahkan anak saya supaya mhm, nanti anak saya bisa mengangkat derajat saya. Jadi anak saya tinggal di situ di rumahnya. Ternyata kalau anak saya pulang sekolah di rumahnya tidak ada orang, ada Pak Sarip, anak saya sudah dipeluk-peluk dari belakang, suka disuruh cium-cium Pak Sarip. Anak saya nggak berani cerita awalnya sama saya, mhm. sering melakukan hal itu, meluk-melukin. Cuma anak saya dipeluk, anak saya udah mulai ketakutan, makanya anak saya jarang pulang cepat sekolah, keluar dulu takut karena takut mau pulang cepat, karena takut nggak ada orang di rumahnya. Itu jadinya anak saya jarang pulang cepat, sering dipelukin. Saya berharap banget Pak Saribando ini menyekolahkan anak saya biar anak saya bisa mengangkat derajat saya, tapi ternyata malah dia merusak anak saya. Dan Pak Saribando itu kan bukan orang lain, keluarga sendiri, om saya. Kenapa tega-teganya dia melakukan hal itu terhadap anak saya? Sampai hatinya. Dulu Pak Saribando juga pernah tinggal di rumah saya pada waktu dia masih kuliah. Tapi, dari, Pak Syarif ini, seperti apa sih gitu loh, awal dari pas di saat anaknya masuk, mereka seperti biasa aja atau memang sudah ada sebelumnya memang sudah deket gitu loh hubungannya? Oh, seperti biasa aja. Ya selayaknya om dan kemenakan aja dengan saya juga biasa aja Tapi saya. mereka memang deket, awalnya tuh memang akrab gitu loh? Enggak, biasa aja ya. Enggak terlalu akrab sekali lah ya, namanya kita menghargai orang karena dia kan bukan orang sembarangan. Kita ini orang bawah. Ya kita hanya ya kita datang di situ baik-baik, sopan-sopan. Hanya itu aja. Heeh. Itu jatuhnya kakek atau gimana? Ya jatuhnya karena kakek saya, adik kakak sama bapaknya Pak Saribando. Mmm. Terus jadi, setelah setelah diperlakukan seperti itu, berapa lama gitu loh itu terjadi sampai sekarang? Sudah lama, cuman anak saya belum cerita. Akhirnya lama-lama anak saya cerita dan saya shock banget dengernya, dan saya datang ke kantornya karena saya tidak mau datang ke rumahnya karena saya pikir dia kan punya istri. Saya amat sangat menjaga. Jadi saya datang ke kantornya, Itu tapi pas, di, berapa tahun gitu loh baru baru berani ketemu sama Pak Sarip ini? bukan sampai 1 tahun kok. Oh, heeh, terus? Langsung saya cari dia begitu anak saya cerita. Anak saya sudah tidak mau tinggal di situ, dia cerita begini begini begini. Akhirnya saya datang ke kantornya, saya mau bicara baik-baik tapi dia menghindar dari saya, sampai security mengusir saya. Saya kejar ke rumahnya jam 7 malam, sampai di depan rumahnya dia usir saya. Pantas nggak dia sudah tidurin anak saya tapi dia usir saya. Jadi Saya kan udah baik-baik datang. di usia 16 tahun itu artinya, kejahatan itu dilakukan? Ya, Mhm. Jadi berarti di umur 16 ya, di kelas 2 atau ada ya. berapa tahun, kejadian itu, terjadi gitu? Berapa lama? Sudah lama, cuman hanya dipeluk. Tapi akhirnya anak saya sudah tidak tinggal di situ, anak saya kembali ke rumah, barulah anak saya beranikan diri datang ketemu lagi Pak Sarip, meminta bantuan. Disitulah anak saya diiming-imingi dengan beliau sampai akhirnya terjadi begitu. Oh, oke. Oke Mbak, mungkin boleh cerita sedikit nggak sih, anaknya gitu, kejadiannya seperti apa sih sampai kamu akhirnya merasa kayaknya gimana gitu loh? Mmm, ya. Jadi awalnya itu saya setelah keluar dari rumahnya om saya itu, mama saya masuk rumah sakit, sampai akhirnya saya sudah tidak bisa untuk meminta tolong ke siapapun karena
biar ke teman saya saja saya mau minjem uang saja tidak ada yang meminjamkan saya. Dan saya ingat perkataannya almarhum oma saya, kalau nanti om udah meninggal susah carinya Om Sarip aja, karena dia pasti bantuin kita karena dia keluarganya baik. Jadi di situ saya ingat, jadi saya malam itu datang ke rumahnya dia untuk meminta tolong, meminta bantuan lagi ke dia. Di situ saya datang ke rumahnya malam dan saya menunggu dia belum pulang kerja. Saya disuruh tunggu sama istrinya, tunggu aja om nanti bentar lagi datang. Akhirnya nggak lama om saya datang ke rumah. Di situ saya meminta tolong, om, saya bilang tolongin mama saya masuk rumah sakit lagi. Saya nggak tahu mau minta tolong ke siapa lagi. Saya bilang, oh ya udah katanya, sebentar ya om ganti baju dulu, karena waktu itu om saya pakai kemeja habis dinas pulang kerja. Di situ saya tungguin dia sampainya jam 10. Gak lama dia keluar, dia pakai celana training, pakai baju olahraga, pakai sepatu. Dia suruh saya ikut, dia bilang yaudah sini saya bantu, saya antar pulang sudah malam katanya. Di situ saya merasa alhamdulillah saya dibantu sama om. Ternyata benar kata oma saya, om baik. Di situ saya naik mobilnya dia antar saya pulang, beliau antar saya pulang. Tapi ya itu membuat saya takut. Di saat pulang itu dia masuk mobil dalam tol, di itu keadaan jam 11 malam. Dia mulai rangkul saya, dia mulai tarik tangan saya, dan dia awalnya menceritakan, om sedih, om berantem sama istri om butuh teman untuk curhat katanya. Di situ saya sudah mulai takut karena om saya sudah mulai memegang-megang paha saya, dia menarik tangan saya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena itu mobil keadaan di dalam tol. Dia mengantar saya dari Bogor ke Cibinong. Itu kalau lewat malam-malam dan di situ keadaannya gelap. Saya takut dan di situ dia mulai memaksa saya. Saya dipaksa sampai dia kunci mobilnya. Saya takut. Saya berpikir waktu itu karena saya masih kecil, kalau saya loncat nanti saya mati. Siapa yang mengurus mama saya lagi? Jadi saya terpaksa di situ. Saya dipaksa sama dia. Sampai akhirnya dia bawa saya ke hotel. Dia paksa saya ke hotel. Setelah itu saya diturunin di depan hotel dan dia bilang, kamu temenin om ngobrol ya di dalam kamar. Kamu tuh ngobrol aja sama om. Dan di situ saya sudah mulai benar-benar takut, tapi saya tidak punya daya. Saya tidak punya daya. Sampai akhirnya dia turun dari mobil dan saya lihat dia mengganti plat mobilnya dengan plat mobil lain di depan hotel itu. Di situ saya sudah mulai kebingungan dan dia nanyain KTP saya. Katanya, saya pinjam KTP kamu. Pada hari itu saya tidak punya KTP karena umur saya masih di bawah umur. Dan dia akhirnya memakai SIM-nya dia untuk check-in di hotel itu. Dan setelah itu dia membawa saya ke hotel itu. Dan saat masuk ke kamar, saya langsung didorong di tempat tidur, dipanggil sama dia untuk buka. Saat itu apa yang kamu omongin sama om kamu, kakek kamu ini? Waktu itu saya bilang, oh saya takut, kayaknya nggak apa-apa udah. Dia paksa saya takut sekali. Jadi malam itu saya alasan, om saya udah kemalaman ini, mama di rumah sakit pasti nyariin saya.
Saya mau pulang om, saya mau pulang. Ya tunggu dulu, katanya kamu mau bayar rumah sakit mama kamu. Saya bilang, tapi om kan akhirnya dia paksa saya. Dia, saya paksa dia juga untuk pulang. Karena saya alasan mama saya cariin saya. Itu keadaannya sudah jam 1 malam. Akhirnya diantar saya pulang. Jadi di situ saya merasa takut sekali. Tapi akhirnya kamu dikasih bantuan nggak sama Langsung dikasih. Hah? Setelah pulang itu langsung saya dikasih buat bayar rumah sakitnya mama saya. Karena kan memang saya meminta buat bantuan. Kalau memang dia ada tinggal balik yang tidak, saya meminjam. Kalau memang itu saya meminjam, nanti saya akan gantikan. Saya seperti itu, tapi ternyata saya melihat kok perlakuannya dia seperti ini. Terus kedua harinya lagi dia tahu nomor telepon saya, dia telepon saya. Dia cari lagi saya, dia mengancam saya. Dia bilang, temuin saya jemput kamu di mana, mama kamu gimana keadaannya. Saya mau ngomong keadaan mama kamu gimana, saya mau lihat mama kamu. Akhirnya saya ketemu lagi sama dia, dan di situ lagi saya dipaksa sama dia. Di jalan tol lagi dia memperlakukan hal seperti itu ke saya dengan keadaan siang yang membuat saya takut juga. Ya saya sayangkan kenapa saya begitu lemah. Kenapa saya begitu lemah sebagai perempuan? Dia melakukan hal itu dengan di tol. Ya saya nggak bisa teriak ke siapa-siapa. Dia melakukan hal itu lagi ke saya dan dia mengancam saya. Kalau kamu cerita ke keluarga, biar mama kamu cerita. Silakan katanya. Tapi tidak ada yang percaya sama kamu. Tidak akan ada yang percaya sama kamu. Kamu tuh orang kecil. Biar kamu cerita sama opa kamu juga gak akan percaya dia. Kamu hanya orang kecil yang minta bantuan ke saya. Saya punya kuasa. Jadi kamu ikuti aja saya mau apa. Kalau mama kamu sakit, saya biayain. Di situ saya merasa terpukul sekali dengan perkataannya. Tapi kamu nih anak tunggal atau gimana? Saya 3 bersaudara. Saya perempuan sendirian. Saya adalah harapan satu-satunya bagi ibu saya. Ibu saya janda. Kakak saya tidak bisa kuliah karena tidak mempunyai biaya. Dia hanya bekerja saja. Jadi saya diandalkan. Adik saya baru kelas 5 SD. Jadi saya diandalkan benar-benar untuk bekerja. Cita-cita saya jadi chef, makanya saya masuk SMK. Makanya saya minta tolong sama om saya untuk masukkan saya ke SMK ternama di Kesatuan di Bogor, agar saya bisa jadi orang yang betul, agar saya bisa kerja langsung. Tapi dengan perlakuannya seperti itu membuat saya trauma, saya takut. Sampai sekarang saya takut untuk ketemu orang. Padahal saya sayangkan sekali profesi saya suka apa segala macam bicara dengan orang. Tapi sekarang gara-gara trauma itu saya takut sekali untuk mengingat semuanya. Saya takut setiap kali saya pergi sama mama saya ke tol, jalan tol, saya takut masuk ke situ. Saya merasa takut sekali. Kalau saya ingat saya jijik. Saya jijik sekali kalau saya ingat diri saya juga. Tapi kamu berapa kali berarti dilakukan oleh om kamu ini nih? Sudah berkali-kali dan saya dipaksa sama dia. Tapi kan setelah kemarin itu kejadian itu kan kamu nemuin lagi atau gimana? Karena saya dipaksa sama dia untuk ketemu sama dia. Diancam, ada ancaman gitu? Dia mengancam saya.
Terima kasih saya akan bantu kamu. Saya akan bantu kamu, tapi kamu harus ketemu saya dulu. Kamu harus ketemu sama saya dulu. Kamu gak akan dipercaya sama orang kalau kamu juga cerita. Jadi lebih baik kamu diam. Dia bilang seperti itu ke saya. Oke, mungkin pesan kamu untuk Pak Syarif ini gimana? Apa yang kamu ini? Saya cuma mau bilang sama Om tega kasih begitu saya. Saya ini bukan orang lain, Om. Dan Om tahu kan, saya ini sayang sekali sama mama saya. Dulu pas saya sekolah di rumah, Om selalu tanya sama saya, kenapa kamu sayang sekali sama mama kamu? Ya karena saya sayang sekali sama mama saya, karena mama saya biayain saya, Om. Dia satu-satunya harap hidup saya. Kayak kamu tahu saya sayang sekali sama mama saya. Apapun saya akan lakukan demi mama saya. Tapi kenapa Om tega seperti itu ke mama saya? Di saat mama saya sudah tahu kebijakannya Om, tahu semua akhirnya. Om malah mencapakan mama saya, Om usir mama saya. Apakah sepatutnya seperti itu, Om? Apakah sepatutnya seperti itu? Om kabur-kaburan, apa sepatutnya seperti itu? Saya tahu saya memang orang kecil. Saya tahu Om punya kuasa. Saya tahu Om banyak Om kenal. Saya tahu. Tapi di sini kan Om sudah hancurkan saya, masa depan saya. Om hancurkan saya, kehidupan saya. Om hancurkan masa depan saya. Sampai saya sekarang berpikir, Om, apakah ada mau laki-laki menikahi saya lagi? Di situ yang membuat saya takut dan trauma sama Om. Asalkan Om tahu, setiap kali dengar nama Om saja, tangan saya kedinginan, gemetar, karena saya sakit takut ya sama Om. Oke, Ibu seperti apa Ibu dengan artinya dengan cerita yang tadi diutarakan oleh putrinya, Bu? Ya saya sakit lah Mbak, dengarnya sakit hati lah saya. Anak yang saya jaga, anak yang saya selalu jaga baik-baik, malah rusak dengan keluarga sendiri. Ya, artinya sikap apa yang akan langkah yang akan Ibu lakukan itu, dan kenapa baru sekarang Ibu? Mbak, sudah sering saya melakukan, saya sudah sering cari dia, tapi dia selalu sembunyi, kabur, menghindar, mengusir saya. Sampai dia naik lift, saya dihadang dengan security, tidak boleh masuk di lift. Padahal saya ini bukan orang lain. Dan akhirnya kenapa Mbaknya sendiri akhirnya menemui Mas Farhat? Saya minta keadilan, karena saya tahu Mas Farhat baik, bisa menyelesaikan masalah ini. Saya hanya minta keadilan. Jangan sampai ada orang-orang lain lagi seperti saya dan anak saya. Dan sampai detik ini seperti apa dari sikap Omnya ini? Dia tidak pernah merespon saya. Dia kabur-kaburan, dia takut, tak mau ketemu saya. Saya selalu samperin, dia tidak mau temuin saya. Oke, mungkin pesan untuk pelaku itu gimana, Bu? Bapak itu. Bukan pelaku ya, artinya masih Bapak itu ya. Om itu. Om dah kasihan sama saya, Om. Om kan tahu saya orang susah, Om. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya siapa-siapa, Om. Kenapa Om hancurkan masa depan anak saya? Karma itu berlaku, Om. Om gak takut, Om kan punya anak perempuan. Om gak takut anak perempuan Om atau cucu Om diperlakukan seperti yang Om perlakukan terhadap anak saya. Om gak takut. Oke, Mbak Marlina, seperti apa dengan artinya dengan tadi diceritakan kronologisnya, mungkin dari pihak timnya lawyer Mas Farhat seperti
apa yang akan dilakukan? Oke, iya. Ini kejadian eh, di bawah umur ya, karena dilakukan dari umur 16 tahun sampai saat ini. Dan pada kebanyakan terjadi pelecehan perempuan itu tidak ada yang terblow up atau terspeak up sama mereka sendiri, karena itu tadi karena merasa malu, takut, dan akhirnya alhamdulillah mereka berdua punya punya apa? Keberanian. Keberanian speak up dan berani menghadap ke kami, dan kami sebagai pengacara kaum lemah kami siap membantu mereka. Dan setelah ini kami akan melakukan laporan ke Polres Bogor untuk kasus ini, dan untuk para oknum-oknum pelaku, mungkin oknum ya yang melakukan ini, tolonglah ya kalian lihat kasus ini anak perempuan, orang susah, anak seorang janda yang tulang punggung orang tuanya, adik-adiknya, butuh mata hati kalian, nurani kalian. Dia bukan siapa-siapa, hanya perempuan lemah yang sudah bertahun-tahun menutup aib ini. Cuma saat ini dia sudah nggak kuat lagi karena sudah mentalnya sudah rusak, masa depannya pun begitu. Kami sebagai pengacaranya, salah satunya jalan kami akan berjuang menegakkan keadilan, membantu hak-haknya Mbak Mega. Oke Mbak Mega. Tapi dalam waktu dekat kapan akan? Hari ini langsung kami ke Polres Bogor. Oke. Dan ibu maupun adiknya seperti apa, dengan artinya dengan sikap dari timnya Mas Farhat yang memang gercep ya gitu loh. Saya berterima kasih dengan dibantunya masalah kasus anak saya ini. Semoga masalah ini cepat selesai dan tidak ada lagi mega-mega yang lain. Itu yang saya harapkan. Oke. Dan untuk Om Sarip, tolong Om harus bertanggung jawab dengan masalah anak saya ini. Om gak kasihan sama anak saya. Mental anak saya sudah rusak. Semua karena Om, belum tentu ada laki-laki lagi yang mau sama anak saya. Kalau laki-laki itu tahu anak saya sudah rusak. Bentar.